Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata kerajinan KKN. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajinan berbasis bahan campuran. Lebih lengkapnya mari kita amati materi berikut ini. Kerajinan berbasis media campuran. Pengertiannya adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Manfaatnya yang pertama adalah membuat kerajinan lebih menarik, menghemat bahan baku utama, menjadikan karya lebih modern, menjauhkan dari kesan monoton. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, perpaduannya tidak mengakibatkan unsur reaksi kimia tertentu. Bahannya terdiri dari berbagai jenis dua atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Bahan yang digunakan dapat dari bahan yang sama atau homogen, atau bisa dari bahan yang berbeda atau heterogen. Setiap bahan yang digunakan memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahan yang lain. Bahan yang dipadukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga dapat terbentuk kerajinan yang indah dan harmonis. Dalam kerajinan berbasis media campuran ada istilah stilasi. Pengertiannya adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengamatan terlebih dahulu, baru kita putuskan akan mengurangi ataukah menambah bentuknya. Contohnya adalah bahan yang terbuat dari bahan kerang dan logam. Ya, gambar kiri, gambar kerang ini bisa kita tambahkan bentuknya dengan dipadukan dengan logam sehingga terbentuk kerajinan yang kedua sehingga menjadi kerajinan yang seperti ini, menambah nilainya. Kemudian ada istilah deformasi. Pengertian dari deformasi sendiri adalah perubahan bentuk kerajinan secara permanen sehingga muncul wujud kerajinan yang benar-benar baru. Contohnya adalah ini ya, yang mangkok yang dimodifikasi sedemikian sehingga dengan ada aksen bunga di tengahnya sehingga menjadi kerajinan yang benar-benar baru. Bahan kerajinan berbasis media campuran. Bahan-bahan yang digunakan dalam kerajinan berbasis media campuran diantaranya adalah batu, bisa batu akik, bisa batu mulia atau bahkan mungkin batu marmer dan lain sebagainya. Ada lagi logam, bisa dari tembaga, perak, emas, perunggu. Kemudian plastik. Plastik ini adalah bahan yang sering sekali digunakan sebagai bahan kerajinan karena sifatnya yang fleksibel. Kemudian bahan dari kayu, kemudian berbahan dari keramik. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah yang berbahan batu. Batu ini dapat dipadukan dengan bahan kerajinan yang lain seperti kayu, logam, dan lainnya asal dalam pembuatannya bahan batu menjadi bahan yang dominan. Jadi meskipun kita padukan, tetapi bahan utama berupa batu itu harus lebih dominan daripada bahan tambahan yang lain. Nah, alat yang digunakan untuk mengolah batu menjadi bahan kerajinan diantaranya contohnya ada mesin gerindra, alat pahat untuk membentuk batu, mesin pemotong batu, amplas untuk menghaluskan batu dan lain sebagainya. Contohnya adalah, nah di sini ada batu akik yang dia dipadukan dengan logam sehingga terbentuk cincin batu akik seperti ini. Kemudian ada lagi pajangan gambar yang ini terdiri dari batu, ya, bisa dilihat di sini batu yang dimodifikasi juga dengan kayu sehingga terbentuk pajangan model burung seperti ini. Lanjut. Bahan yang terbuat dari logam. Logam ini sebelum kita gunakan sebagai bahan kerajinan harus diolah dengan baik untuk mengurangi resiko korosi atau perkarakan, misalnya dengan menggunakan cat tertentu. Logam dapat dipadukan dengan bahan lain, misalnya adalah ada kayu, kain, rotan, kerang, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan itu bisa
dengan alat pembakar logam, alat pencetak logam, tang penjepit, alat pati dan sebagainya. Contoh kerajinannya adalah ada logam dengan kain. Nah, di sini bisa kita lihat yang bagian A ini bunga, ini dia dibuat dari logam, kemudian dia menjadi penghias di kain seperti ini. Dan ada lagi logam dengan rotan, kemudian ada lagi logam dengan kayu. Ya, logamnya berupa yang bagian atas ini, kemudian kayunya adalah yang bagian ini, yang bagian bawah. Lanjut. Ya, bahan dari plastik, nah yang paling sering digunakan. Nah, bahan yang dibuat dari plastik contohnya bisa dari botol plastik, kantong plastik, pecahan perabotan rumah tangga, bungkus kopi, bungkus deterjen dan sebagainya yang semua terbuat dari plastik. Kemudian plastik ini bisa dipadukan dengan bahan lainnya, contohnya adalah ada kayu, logam, batu dan sebagainya. Alat yang digunakan itu menyesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Nah, contoh-contoh alatnya bisa kita gunakan ada gunting, cutter, pisau atau alat pemotong lain. Nah, contohnya ada plastik dan logam. Ini contohnya adalah tudung lampu yang terbuat dari plastik. Plastiknya adalah bagian tudung lampunya ini, kemudian logamnya adalah bagian tiang lampunya di sini. Nah, kemudian plastik dan kain. Nah, di sini ada kerajinan yang terbuat dari botol plastik. Nah, kemudian dipadukan dengan kain sehingga terbentuk boneka penguin yang lucu seperti ini. Lanjut. Ya, kayu. Ya, bahan kerajinan kayu dapat dipadukan dengan bahan kerajinan yang lainnya. Contohnya adalah ada kain, logam, kulit dan sebagainya. Alat-alat yang digunakan disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan dibuat. Misalnya ada gergaji, alat pahat, palu, amplas, mesin bubut, tergantung dengan kerajinan yang akan dibuat ya. Kemudian karena kayu ini jenisnya ada banyak sekali, sehingga sebelum membuat kerajinan harus diperhatikan juga jenis kayu yang akan digunakan. Contohnya, ada kerajinan antara perpaduan kayu dengan logam pada gambar A di sini. Kemudian ada lagi kayu dengan kaca. Nah, bagian tatakan itu adalah kayu, kemudian kaca di sini dia sebagai vas. Lanjut. Nah, selanjutnya penugasan. Nah, jadi tugas kalian di rumah adalah mencari 3 benda di sekitar rumah yang merupakan kerajinan berbasis bahan campuran. Ya, boleh ya, terserah yang ada di rumah kalian itu kalian cari ada 3 benda yang merupakan kerajinan berbasis bahan campuran atau media campuran. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Yang pertama adalah silakan foto benda kerajinan di rumah yang merupakan kerajinan berbasis bahan campuran, kemudian upload secara satu persatu di status WhatsApp kalian dengan diberikan caption nama benda, kemudian bahan yang digunakan disertai nama dan kelas kalian. Ya, misal namanya adalah tudung lampu, bahannya dari kayu dan logam. Kemudian dikasih nama kalian siapa, kemudian berasal dari kelas mana. Oke. Ya, do the best you can, lakukan yang terbaik. Alhamdulillah.